anak Batak mulai mencari informasi terkait kasus Julius Setiadi yang telah melaporkannya, yang telah memprovokasinya kepada rekan-rekannya sesama Muslim, dan akhirnya menggerakkan massa untuk melakukan demo agar anak Batak ditangkap. Dan dalam beberapa hari ini anak Batak menemui Polrestabes Medan untuk menanyakan akan kasus Julius HMJ. Kenapa hingga saat ini belum ditangkap? Dan apa sebabnya sehingga Julius masih bebas berkeliaran sedangkan dirinya sudah dipenjara, bahkan sudah keluar atas jaminan. Nah, bagaimana kelanjutan daripada perkara ini dan apa informasi yang didapat anak Batak dari Polrestabes Medan? Mari kita saksikan uraian lengkap dari anak Batak pada video berikut ini. Salam Maranatha. Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam saudara-saudara semua. Selamat malam aku ucapkan dari Kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Kawan-kawan, suaraku habis kenapa? Karena aku berargumen kawan-kawan dengan seorang oknum soal kelanjutan kenaikan berkas yang kuperjuangkan ini. Kawan-kawan, tadi aku sudah ke Pengadilan Negeri Medan, sudah aku ambil putusanku. Ini kawan-kawan ya, ini putusan pra peradilan. Ini putusan pidanaku. Jadi aku 2 kali sidang kawan, 1 pidana, 1 pra peradilan, dan dua-duanya aku ambil kawan-kawan. Dan tadi juga aku berargu karena aku tadi ingin langsung segera ke ke Polda, tapi karena seorang konsultan yang kuanggap teman itu mengatakan nggak usah dulu karena ini udah kesorean. Kenapa kawan-kawan? Karena tadi antri lama sekali, antri ya di pengadilan ketika aku mengambil jadi nggak sempat ke Polda. Nah, sekarang aku ingin menitip pesanku sama kau Julius Setiadi. Aku jujur aja lah Jul. Ini jujur ya Jul. Tunggu dulu, aku baguskan dulu apa aku ini ya, karena lepas apanya. Lepas kancingnya, tunggu dulu bentar ya. Oke. Dah. Julius Setiadi, kau harus dengar ini Julius. Kalau orang lain melaporkan kau dengar ini Julius ya. Ini aku anak Tuhan Yesus loh. Aku memaafkan kau. Kalau kau dengarkan aku, mungkin semua ini berbeda. Tapi kau dengarkan kata-kataku ya. Jujur, aku adalah orang yang cinta damai. Aku memaafkan kau, aku tidak mengingat-ingat kau lagi, asal kau dengarkan kata-kataku. Dengar ini ya Julius ya. Tolong kawan-kawan yang punya akses kepada Julius Setiadi agar nanti mengirimkan video ini atau menghubungi dia sekarang. Agar kawan-kawan menghubungi Julius Setiadi agar menonton video ini. Biar ku kasih tips sama kau Julius Setiadi demi kebaikan kita sebagai anak bangsa, demi kebaikan kita sebagai
anak Medan. Karena kau juga orang Medan, aku orang Medan ya. Oke. Julius Setiadi, aku mau katakan sama kau Julius Setiadi, kau tidak boleh sepelekan aku. Gak boleh. Kenapa? Kalau pendeta MYM melaporkan kau tidak ditanggapi, wajar. Kenapa? Karena pendeta MYM melaporkan kau di Pulau Jawa, sementara kau ada di Sumatera. Nah, jadi kau aman dari pendeta MYM, kau aman. Oke. Sekarang siapa lagi yang melaporkan kau Julius? Yaitu pengacaraku, mantan bekas pengacara. Sebenarnya bukan mantan kawan-kawan. Yang melaporkan kau itu masih pengacaraku, masih. Tapi kenapa aku tidak menyampaikan sesuatu atau apapun kepada mereka, kepada pengacaraku yang melaporkan kau itu, yaitu Mosi? Karena aku adalah orang Batak yang mengerti adat. Gitu ya. Jadi Julius Setiadi, jangan kau pikir yang melaporkan kau itu bukan kuasa hukumku. Itu masih 100% kuasa hukumku Julius Setiadi ya. Karena aku belum memutuskan kuasa yang kuberikan. Udah? Tetapi kenapa aku menjaga jarak dari mereka? Kenapa aku tidak bercakap-cakap dengan mereka? Karena aku tahu adat. Karena aku orang Batak, aku tahu adat. Kalau aku berbicara dengan mereka sementara aku belum bisa memberikan apa-apa. Menyakitkan sekali itu di dalam adat Batak. Terus terang ku bilang sama kau Julius, jangan kau pisahkan aku dengan Mosi yang melaporkan kau. Mosi masih pengacara saya. Saya belum mengakhiri kontrak dengan Mosi. Hanya saja kenapa tidak saya akhiri? Kenapa tidak saya akhiri? Karena saya belum bisa memberikan upah mereka. Karena aku memang gak punya uang. Jujur aja Julius, aku orang miskin. Nah, artinya adalah ketika Mosi melaporkan kau, kau perlu waspada kepada Mosi. Karena Mosi itu adalah penasehat hukum anak Batak ketika di persidangan. Kau harus waspada sama Mosi. Ku dengar-dengar kabarnya, ini kabar ya ku dengar ya, kalian sudah negosiasi. Tetapi Mosi tidak mau. Ya sudah, kan begitu. Nah, tetapi tidak terlalu berbahaya kalau kau dilaporkan Mosi Julius. Tidak terlalu berbahaya. Kalaupun kau melawan kepada Mosi, Mosi tidak serta-merta bisa menjebloskan kau ke penjara. Artinya kau masih punya waktu untuk mengundur dan bernegosiasi sesuka hatimu. Julius, ingat. Tetapi satu yang tidak bisa kau lupakan Julius. Satu yang gak bisa kau lupakan dari pengalaman hidupmu ini. Kalau aku melaporkan kau Julius, dalam 24 jam kau ditangkap. Ini dengar ya kau Julius ya, aku cinta damai. Kalau aku melaporkan kau Julius, dalam 24 jam kau ditangkap. Kenapa? Apa dibikin konsultan hukum itu? Aku baca aja langsung ya apa yang dibilang konsultan hukum itu. Karena kita kesper Julius. Ingat Julius, kita kesper. Kau tahu nggak arti kesper Julius? Satu perkara. Aku yang mengucapkan, kau yang mengupload ke Hidayah Mualaf Channel. Jadi kalau aku melaporkan kau Julius, dalam 24 jam kau ditangkap. Itu kata konsultan hukum itu. Karena kita kesper satu perkara. Aku yang mengucapkan, aku yang menghina agama orang lain, kau yang mengupload ke akun Hidayah Mualaf Channel. Nah, semoga kau paham. Makanya aku bilang, kalau aku melaporkan kau Julius, dalam 24 jam kau ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua Julius, kau tidak bisa mengelak lagi kalau kau berada di Polrestabes Medan tanggal 7. Enggak bisa kau elak. Sudah kutanya ke Pengadilan Negeri Medan. Ingat Julius. Sudah ku konvertir langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Memang benar kau di BAP di Polrestabes Medan tanggal 7 bulan 11 tahun 2022. Jadi kalau berbicara tentang bukti-bukti CCTV tidak terlalu perlu.
Karena sudah kupastikan, karena aku pergi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan mereka membenarkan kalau kau sebenarnya di BAP di Polrestabes Medan tanggal 7 bulan 11 tahun 2022. Udah Julius ya. Nah, yang ketiga Julius. Dengar ya. Kenapa kalau aku melaporkan kau ke Polda, aku berharap dan bisa kupastikan 99% kau ditangkap dalam 24 jam. Tadi yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga. Polisi tentu berpikir menolak laporanku. Tentu saja pihak polisi berpikir menolak laporanku. Kenapa? Karena aku seorang YouTuber. Aku seorang YouTuber dimasukkan polisi ke penjara. Tentu saja aku telah mewawancarai 100 orang lebih tangkapan polisi. Tentu saja aku akan beritahu mengatakan itu nanti kepada polisi. Kalau pihak polisi tidak mau menanggapi laporanku ini kepada penghujat agama Kristen, yaitu Julius Setiadi, maka aku akan mengatakan ke polisi, aku akan berperang melalui YouTube untuk memberantas oknum polisi jahat. Akan kubilang itu langsung nanti sama polisi itu, kalau dia payah-payah menerima laporanku. Itulah yang ketiga, yang membuat kau harus waspada sama laporanku Julius. Karena aku telah mewawancarai 100 orang lebih tangkapan polisi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, terutama wilayah hukum Polrestabes Medan. Kalau polisi menolak laporanku nanti, maka aku akan mengupload ke YouTube kelakuan oknum-oknum polisi yang berbuat jahat. Aku akan katakan itu nanti sama polisi ketika aku melapor. Udah? Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya Julius. Apa yang telah kudapat dari narapidana korban dari oknum, ingat, korban dari oknum, aku tidak menyebut instansi ya, korban dari oknum penegak hukum. Masalah-masalah mereka itu bervariasi. Ada yang rombak berkas. Udah, ini oknum ya, ini cerita oknum. Ada yang rombak berkas, ada yang terbelit narkotika, ada yang terlibat perampokan, dan beberapa oknum polisi itu sudah dipecat, sudah dipenjara. Aku akan upload itu ke YouTube kalau polisi tidak menerima laporanku. Aku mau mengatakan Julius, sama kau Julius. Kalau aku yang melapor kau Julius, maka kau akan ditangkap dalam 24 jam. Tadi aja di pengadilan aku berdebat. Mereka memberikan langsung dua-duanya loh. Dan di dalam BAP, di dalam berita acara ponisku Julius, namamu ditulis. Aku tunjukkan sama kalian ya. Aduh Julius. Kutunjukkan sama kau Julius. Kau pikir kau Julius salah kau melawan anak Batak. Ya. Mana ya, sebentar. Sabar kau Julius. Kalau aku melaporkan kau 24 jam kau ditangkap Julius. Nah, kubacakan ya. Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan perkara pidana biasa nomor 49 strip pidana pra-peradilan strip 2023 PN Medan tanggal 2 Desember 2022 dalam perkara terdakwa Rudi Simamora. Halaman 12 yaitu halaman 12 nomor 11 item keempat. Saya bacakan aja ya nomor 11 ya. Bahwa termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi nomor
LP strip A garis miring 2198 garis miring angka Romawi 11 garis miring res titik 2 titik 5 garis miring 2022 garis miring Satreskrim garis miring Polrestabes Medan garis miring Polda Sumut tanggal 6 November 2022 atas nama pelapor Habibie Cendrawasih Salosa STRK dan telah dilakukan pemeriksaan. Perhatikan Julius. Dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1. Habibie Cendrawasih Salosa STRK, pelapor, dia yang melaporkan aku. Lihat kawan-kawan. Polisi yang melaporkan aku itu sekolahnya STRK, tinggi pangkatnya kawan-kawan yang melaporkan aku. Saksi nomor 2, DP Rumah PA. Saksi nomor 3, Togu Pranseri Malau. Nomor 4 siapa ini Julius? Jadi, aku tidak perlu lagi meminta rekaman CCTV untuk membuktikan ke Propam Polda Sumut bahwa kau berada di Polrestabes Medan. Saksi nomor 4 siapa? Yang di BAP. Nomor 4 siapa? Ayo kawan-kawan. Nomor 4. Siapa itu nomor 4 itu? Ayo kawan-kawan. Nomor 4 siapa? Nomor 4 siapa? Makanya Julius, aku bisa mengatakan, melapor aku, model ini aja aku melapor, model ini model ini aja aku melapor, yang 2 ini. Dalam 24 jam, kau ditangkap. Memang, di kejaksaan, namamu tidak disebut. Tidak ada di dakwaan, jujur aja. Di dalam dakwaan, namamu tidak disebut. Tetapi akulah yang tahu, hakim mencari kau Julius. Hakim menyuruh jaksa untuk menghadirkan kau Julius. Tunggu ku ambil kertas undangan sidangku. Putus kau Julius. Tunggu sebentar. Ini Julius. Berapa kali sidangku ditunda karena hakim menyuruh menghadirkan kau Julius. Berat Julius. Ku jelaskan dulu ini ya, ku jelaskan dulu baru nanti ku kasih kau solusi. Ku kasih kau solusi nanti. Ini semua Julius. Udah. Mulai dari Rudi Simamora menghadap kepada Rahmayani Amir Selasa 14 Februari 2023. Mana yang tunda-tunda itu? Kawan-kawan, seringkali sidangku ditunda kawan-kawan. Ini undangannya semua ya. Ini undangannya semua. Ini.
Satu ku kasih tahu sama kau Julius. Dan juga kepada kawan-kawan. Sidang ditunda bukan karena aku tidak datang ke ruang sidang. Setiap waktu ku sidang dipanggil, aku selalu di ruang sidang. Tetapi karena hakim menyuruh jaksa untuk menghadirkan Julius Setiadi. Karena Julius Setiadi tidak hadir, maka ditunda. Nah, kena. Udah, ini semua undangan sidangku ini, semua ku hadiri ini, tidak pernah aku sakit, tidak pernah aku absen. Selalu aku hadir di ruang sidang. Ini semua kita hitung. 1. Ya, 1. Udah. 2. 3. 4. Yang tunda ya, yang tunda aja kita hitung, yang tunda. Kita menghitung yang tunda aja kawan-kawan ya. Kutandainya semua kertas undangan ku sidang. 4. Udah. 5. 6. 7. 8. Ini yang tunda. Udah. Biar jelas Julius. Ini surat pembebasanku bersyarat. Udah. Ini dari penjara. Julius. Bahwa aku memang benar bebas bersyarat. Udah. Berat kau Julius. Berat kau Julius. Nah, ini penjaminku. Penjamin. Nah. Putus kau Julius. Makanya ketika konsultan hukum itu mengatakan sama aku, dengan barang bukti ini, dengan alat bukti ini, yang dari pengadilan ini, dan SIPP dari kejaksaan, namamu juga disebut, Hidayah Molab Channel. Dalam 24 jam kau ditangkap, Julius. Nah, sekarang begini, Julius, kutawarkan sama kau. Ya, dengarkanlah ini. Biar semua orang Kristen memusuhi aku. Biar semua orang Kristen tidak mau berdonasi sama aku, nggak apa-apa. Biar semua orang Kristen meninggalkan channelku ini, nggak masalah, aku tanggung resikonya. Biarpun semua orang Kristen tidak ada lagi yang mau berhubungan sama aku, ku tanggung resikonya. Asal kau dengar Julius. Ini kau dengar, simak Julius ya. Ku ampuni kau, ku maafkan kau. Ini karena ini serius ya, serius ini. Karena konsultan hukum dan oknum sudah berdebat. Sudah berdebat. Konsultan hukum dan oknum sudah berdebat tadi siang. Sudah berdebat. Ku bikin laporan, 24 jam kau ditangkap. Tetapi Julius, kasih Tuhan Yesus, ini dengar ya Koko ya. Kasih Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Karena aku agama Kristen. Koko beragama Islam. Biarlah Koko beragama Islam dan aku beragama Kristen. Aku membahas Alkitab. Koko hapus semua videomu yang menghujat agama Kristen dan yang melaga-laga orang Kristen. Nah, ini serius ini Koko. Ini kan live ini. Aku tidak memperpanjang perkaramu. Ingat itu, karena aku anak Tuhan Yesus. Karena target yang akan diambil konsultan hukum dan nanti calon pengacara adalah oknum. Oknum itu yang akan dimakannya. Jadi aku kasihan sama kau, Koko. Aku tahu kau orang kaya. Nggak usah kasih aku uang. Ku maafkan kau, tidak kulaporkan kau ke polisi. Ingat, kalau aku yang melaporkan kau 24 jam kau ditangkap. Harus itu. Harus, karena kita kesper. Itulah enaknya kawan-kawan kalau bercerita dengan orang yang independen.
yaitu konsultan hukum. Kalau ke pengacara kita bercerita, pasti pengacara membela kita. Kenapa? Karena dia kan pengacara kita. Tetapi kalau ke konsultan hukum, dia netral. Ingat ini Koko Julius. Sebelum aku berubah pikiran, kau hapus semua videomu yang menghujat kekristenan. Dan jangan kau ulangi lagi. Dan semua videomu yang melaga-laga antara orang Kristen dengan orang Kristen kau hapus. Silahkan kau berdakwah tentang agamamu karena kau kan mualaf. Silahkan kau membahas Quran dan hadis. Karena banyak kontenmu, banyak yang perlu kau dakwahkan dari Al-Quran itu. Banyak yang perlu kau dakwahkan dari hadis itu. Enggak usah lagi kau bahas agama Kristen. Kumaafkan kau. Kutunggu keputusanmu, Koko Julius. Oke, aku toleransi. Ku kasih kau waktu 2 hari. Sejak saat ini, sejak hari ini, sekarang hari Selasa. Hari Kamis, ingat Koko Julius. Hari Kamis ku cek channelmu. Kalau masih ada di situ video kau menghujat Kristen, langsung ku lapor kau ke Polda. Aku jujur ya, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ku kasih tahu sama kau Julius, konsultanku itu adalah orang Muslim. Konsultanku itu adalah orang Muslim. Jadi dia menasehati aku, kau sudah dimaafkan orang Muslim, maka kau pun harus bisa memaafkan Julius Setiadi katanya. Siap. Tetapi itu ku peringati dan dia juga nanti akan membuat video. Kalau dilihatnya dalam 2 hari ini tidak kau hapus semua hujatanmu kepada orang Kristen. Ini serius kok ya, serius ini kok. Ini enggak cerita-cerita bohong ini kok. Ini enggak cerita bohong ini. Dan jangan kau ulangi lagi menghujat agama Kristen. Aku tidak akan memperkarakan kau. Serius ini kok. Kau enggak usah takut kepada MYM yang melaporkan kau. Karena wilayah hukumnya udah berbeda. Udah berbeda. Dan kau memang harus waspada juga kepada Mosi. Kenapa? Karena Mosi itu masih bagian dari aku. Karena belum kuputuskan kuasaku itu kepada Mosi. Aku masih punya hubungan dengan Mosi. Untuk itulah kau perlu waspada kepada Mosi. Kenapa belum kuputuskan kuasaku kepada Mosi? Karena aku tidak mempunyai apa-apa untuk kuberikan kepada Mosi. Tidak mungkin aku hentikan kuasaku dari Mosi. Sementara aku tidak membayar Mosi 1 rupiah pun. Itu tidak mungkin. Ada waktunya nanti. Kalau aku udah dapat uang dari YouTube ini. Kalau aku udah dapat uang dari YouTube ini. Contoh. Dapat kula 1 bulan 5 juta. Dalam beberapa bulan. Aku akan mengumpulkan uang itu. Dan menyerahkannya kepada Mosi. Sekaligus menyelesaikan urusanku dengan Mosi. Jadi kau perlu juga waspada kepada Mosi itu. Karena Mosi masih bagian dari aku. Di perkara kita ini ya. Karena oknum yang kami tanya. Ternyata kau dilaporkan juga. Ada juga kasusmu mengupload fotoku telanjang. Aku nggak tahu itu ya. Jujur aja. Aku diberitahu. Ternyata kau upload juga ke YouTube fotoku telanjang dan itu pidana. Berat kau Koko. Oleh karena itu Koko, karena aku adalah anak Tuhan Yesus. Karena aku adalah orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang kasihnya tidak berkesudahan, maka aku tidak akan memperkarakan kau dengan syarat. Apa syaratnya? Kutunggu 2 hari ini. Semua video-video hujatanmu kepada Kristen yang menghina ajaran-ajaran Kristen, yang menjelek-jelekan Kristen, kau hapus semua. Dan semua videomu yang melaga-laga antara Kristen yang satu dengan yang satu, kau hapus semua. Dan jangan kau ulangi lagi. Hari Kamis ku cek, kalau benar-benar kau menghapusnya, aku tidak memperkarakan kau. Tetapi batasnya hari Kamis ya. Hari Kamis batasnya. Nah, itu karena aku adalah anak Tuhan Yesus ya Koko ya.
Aku jujur aja, aku orang miskin, Koko orang kaya. Tetapi dengan keadaan sekarang ini, aku kasihan melihat Koko. Jujur aku Koko. Biarpun Koko orang kaya, rumah Koko di Brian, di perumahan itu. Aku kasihan melihat Koko karena laporan polisi itu. Ya Koko ya. Hari Kamis kutunggu. Kau hapus semua dari YouTube-mu video-video yang menjelek-jelekkan orang Kristen dan melaga-laga orang Kristen, dan kau jangan membahas Alkitab lagi. Kau bahaslah firman Tuhanmu, Al-Quran. Itulah yang kau bahas. Hadis. Banyak sekali yang bisa kau dakwahkan Julius dari kitab sucimu itu. Banyak. Enggak mesti kau jelek-jelekkan agama kami, agama Kristen. Tetapi aku tidak hanya mengatakan saja, aku juga demikian. Aku tidak akan membahas agama Islam lagi. Serius, aku tidak akan membahas agama Islam lagi, kecuali diundang aku berdebat. Ya kalau berdebat itu sah itu ya, atau berdialog, berdiskusi. Tetapi aku tidak ingin menghujat agama Islam lagi. Tidak akan mau lagi aku. Kita damai saja. Kerukunan antar umat beragama, itulah yang kita harus pelihara di kota Medan. Jadi kutunggu Julius. Dalam 2 hari ini, kau hapus semua videomu itu. Kalau tidak kau hapus, lihatlah. Ketika aku melapor ke Polda, dalam 24 jam kau ditangkap. Dan namamu ada di sini Julius ya. Ternyata namamu ada di sini Julius. Ada. Jadi aku nggak perlu lagi harus membawa barang bukti CCTV bahwa kau berada di Polrestabes Medan tanggal 7. Tidak harus lagi aku membawa CCTV karena Pengadilan Negeri Medan telah membenarkan kau berada di Polrestabes Medan tanggal 7 November 2022. Nah, semoga kau paham ya Julius ya. Karena aku anak Tuhan Yesus, aku mengasihi kau. Karena aku anak Tuhan Yesus, aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus berkata kepadaku, Tuhan Yesus bilang sama aku melalui kitab suci. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihi musuhmu. Biarlah ku tanggung semua resiko bahwa orang-orang akan menuduh aku menerima uang dari kau. Biarlah ku tanggung semua resiko bahwa orang-orang akan membenci aku karena hujatanmu luar biasa kepada orang Kristen. Yaitu ketika kau menyandingkan salib dengan kelamin laki-laki itu. Gambar itu, gambar di dekat salib kau bikin kelamin laki-laki. Nah, biarlah orang Kristen membenci aku. Hanya aku yang perlu hanya laporanku yang perlu kau waspadai Julius. Percayalah kau. Mosi juga. Kenapa kau perlu waspada terhadap laporan Mosi? Karena Mosi itu menurut konsultan hukum saya, Mosi itu perlu diwaspadai Julius Setiadi karena Mosi belum putus hubungan dengan anak Batak. Jadi kalau kau mau cepat ditangkap, harus aku yang melaporkan kau. Tetapi karena kasih yang tidak berkesudahan itu, karena ajaran kasih, ajaran Kristen kan ajaran kasih. Kan begitu. Ku maafkan kau, tidak kulaporkan kau dengan persyaratan yang kubilang itu. Semoga kau paham, Julius. Semoga kau paham ya. Kuterima nanti hinaan dari kawan-kawanku seiman. Kuterima nanti aku dimusuhi oleh kawan-kawanku seiman. Enggak apa-apa. Karena batu penjuru bagiku adalah Tuhan Yesus Kristus. Senter imanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat itu Koko ya. Ingat itu Koko. Kita tidak berbicara soal uang. Aku memang orang miskin, kau orang kaya. Dan harus kau bilang juga ya sama orang ya, kau bukan mengasih aku uang. Jangan nanti keluar kata-kata orang, oh si anak Batak udah disogok si Julius. Tidak. Tidak kawan-kawan ya. Tidak. Tapi kutunggu 2 hari ini. Kalau dalam 2 hari kau tidak menghapus video-video hujatanmu itu dan kau tidak menghapus video kau mengadu domba pendeta yang satu dengan pendeta yang satu, hari Kamis kau laporkan. Jumat lah Jumat. Besok kan Rabu. Kamis. Hari Jumat pagi kuperiksa, kalau tidak kau hapus semua Julius, langsung aku melapor ke Polda. Ingat itu.
Ternyata kau mengupload fotoku telanjang Julius. Tapi udahlah, nggak usah kita bahas itu. Aku bukan menakut-nakuti kau, bukan. Ini serius. Kalau aku yang melaporkan kau dalam 24 jam, pasti kau ditangkap. Pasti. Pasti Julius. Orang udah berdebat kok sama oknum. Orang udah berdiskusi kok langsung sama oknum. Sama konsultan. Karena kita casper. Kita satu perkara Julius. Aku yang menghujat. Kau yang mengupload ke akun TikTok Hidayah Mualaf Channel kepunyaanmu. Kita satu perkara. Jadi dengarkan aja Koko ya nasihatku itu. Kita sudah menyaksikan bagaimana anak Batak memberikan himbauan atau ultimatum kepada Julius Setiadi HMC agar supaya dia tidak dilaporkan balik oleh anak Batak ke Polda, Kapolresta Kota Medan. Maka Julius Setiadi HMC harus menghapus semua video yang menghujat kekristenan dan mengadu domba para apologet Kristen. Dan waktu yang diberikan 2 kali 24 jam. Dan apabila 2 kali 24 jam Julius Setiadi HMC tidak menghapus video-video yang disebutkan di atas tadi, maka hari Jumat bersiaplah, Julius Setiadi akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Dan menurut anak Batak, sesuai yang disampaikan konsultan hukumnya, maka dalam 1 kali 24 jam setelah laporan diberikan oleh anak Batak ke Polda, maka Julius Setiadi akan ditangkap dan diproses hukum. Sekarang bola sudah dioper anak Batak kepada Julius Setiadi. Tinggal bagaimana Julius Setiadi menangkap bola ini dan meresponinya. Semoga Julius Setiadi mendengar dan merespon hal ini dengan bijak, karena ini berhubungan dengan masa depannya, keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Sebab jikalau Julius Setiadi sampai di penjara seperti yang dialami oleh anak Batak, maka yang menderita adalah keluarganya. Oleh karena itu, bijaklah engkau wahai Julius Setiadi HMC. Lakukan yang memang harus dilakukan, yang menurutmu benar. Namun ingat, ada konsekuensi untuk setiap keputusan yang akan engkau ambil. Langkah-langkah yang engkau ambil berikutnya akan menentukan garis tanganmu. Jadi ini himbauan dan juga ultimatum dari anak Batak kepada Julius Setiadi HMC. Kiranya kita bisa menarik pelajaran dari semua ini. Salam.